Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang insyaallah sama-sama berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada ini Allah masih berdoa kita mengenai betul menjalankan sahur dan juga sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala kita sudah melakukan sholat hari yang ke-9 Ramadan ini. Karena itu kita kepada Allah, semoga kita berkenan Idul Adha Fitri. Insyaallah pada ini pembahasan tuntas tentang Idul Fitri yang insyaallah bersama saudara Bapak, yaitu ada pada Idul Fitri atau Lebaran. Jadi kata kalau ingin pulang kampung ya adalah Idul Lebaran, adalah ilmu Idul Fitri. Insyaallah kita akan menyampaikan materinya dan insyaallah sampai jam mungkin sampai 6 jam sekaligus kita bersama. Soalnya ada tanya jawab juga kerja hari kita kerja soalnya sudah detik-detik menyambut Idul Fitri ini ya. Baik, untuk mengingatkan kepada siapa apa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ucapan syukur yang selalu kita ucapkan dan wajib bagi setiap muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim mendapatkan kenikmatan perkara yang menyenangkannya, dia bersyukur. Dan bila mendapatkan sesuatu yang tidak baik, maka dia bersabar. Inilah seorang muslim. Kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak terasa sudah di penghujung bulan Ramadan dan tanggal 29 Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan ini. Karena tidak ada gunanya kalau kita tidak diterima amalannya. Untuk apa kita capek, lelah, ternyata amalan kita tidak berguna dan tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kerugian. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Rajiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu." Sungguh sangat merugi seorang hamba dia mendapati bulan puasa, bulan Ramadan,
para hadirin dengan Allah, kajian kita spesial Lebaran. Ya, saya jangan mudik kalau belum punya ilmu. Nah, berarti tidak boleh pulang kampung ya. Baik, Lebaran atau bahasa Arabnya Al-Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, dinamakan Id, hari raya, karena selalu berulang. Kalimat Id ada Id selalu berulang. Apa berulangnya? Berulang tiap tahun datang, berulang kebahagiaan yang terus ada, berulang kenikmatan. Kita merasakan bahagia, merasakan nikmat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus berulang. Ini disebut dengan Al-Id. Dan dalam Islam yang disebut dengan Id, hari raya, hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada lagi yang disebut dengan perayaan-perayaan dalam Islam. Maka perayaan yang begitu banyak di negeri kita, di negara orang, ini perayaan-perayaan yang bukan dari Islam. Islam hanya mengenal perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Maka tidak ada perayaan ulang tahun anak dengan dalih untuk menyenangkan anak, ulang tahun tidak. Atau perayaan Nabi SAW dilahirkan yang disebut dengan Maulid Nabi, maka ini tidak ada. Karena perayaan dalam Islam hanya ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Yang di sana kita boleh menampakkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, ya, sukacita terhadap teman. Tapi selain itu, Idul Fitri, Idul Adha tidak ada. Maka perayaan-perayaan yang begitu banyak ini bukan dari Islam. Kemudian, para hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita akan berputar pada hari raya, yang mana hari raya ini hari kemenangan bagi orang-orang yang berhasil berdiri di bulan Ramadan dengan puasanya, dengan sholat malamnya, dengan sedekahnya. Maka mereka orang yang menang. Mereka orang yang semoga Allah menjadikannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sebelum sholat hari raya ada beberapa sunnah. Yang sunnah ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian yang lain dicontohkan oleh para sahabat. Di antara sunnah-sunnah sebelum kita sholat mendatangi sholat Idul Fitri, yang pertama sunnahnya adalah mandi. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menceritakan mandinya Rasulullah untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada. Kalau dicari hadisnya, para jemaah tidak akan mendapati bagaimana Rasulullah mandi untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada. Yang ada keterangannya dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang mana sahabat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, biasa mandi untuk sholat Idul Fitri. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka selayaknya kita persiapan sebelum sholat. Karena manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil perhiasan mereka yang terbaik. Khudhu zinatakum ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika akan setiap berangkat ke masjid untuk sholat. Termasuk bentuk perhiasan adalah mandi dengan bersih-bersih. Kemudian yang kedua,
memakai baju pakaian yang terbagus yang dia punya, bukan paling paling dress, paling baru, bukan, tapi yang paling spesial yang dia punya. Rasulullah SAW punya pakaian khusus yang dipakai untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Pakaian inilah yang selalu dipakai oleh Nabi karena pakaian yang spesial, bagus. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah bisa memilih baju apa nanti yang akan kita pakai untuk sholat. Tidak harus baru, tidak harus baru. Yang penting baju itu bagus dan terbaik yang kita punya. Dan syaratnya sahih bahwa Rasulullah punya baju khusus untuk lebaran. Dan tidak mengapa baju ini diberikan minyak wangi, ya, diberikan parfum sebagai bentuk berhias pada hari raya. Kemudian termasuk sunnah juga sebelum melaksanakan sholat Id, makan sebelum berangkat untuk Idul Fitri. Makan sebelum berangkat sholat. Ini untuk Idul Fitri. Adapun Idul Adha, maka yang sunnah tidak makan dulu sampai dia nanti selesai sholat Id dan menyembelih kurbannya. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan kenapa disunnahkan makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri sebagai tanda bahwa hari ini sudah tidak puasa lagi. Hari ini adalah hari Lebaran, Idul Fitri, yang manusia ketika kembali berbuka, itu nama dari Idul Fitri, kembali berbuka tidak berpuasa, dan itu ditandai dengan makan sebelum berangkat sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas bin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu yawm al-fitri hatta ya'kula tamara. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW tidak berangkat untuk sholat Idul Fitri sampai memakan beberapa buah kurma. Jadi makannya apa? Beberapa buah kurma. Yang jelas sebagai pemisah, tanda bahwa hari ini sudah tidak puasa lagi. Boleh makan berat? Di subuh langsung ketupat, rendang ayam atau pakai apa lagi, boleh? Ya boleh saja, tapi Rasulullah SAW hanya makan beberapa kurma, beberapa buah kurma. Artinya makanan yang ringan, jangan sampai tidak makan sama sekali. Ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun Idul Adha, maka yang sunnah tidak makan sebelum berangkat. Dari pendapat mayoritas ahli ilmi seperti Imam sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i dan lainnya. Yang ketiga, yang keempat, sunnah sebelum berangkat sholat yaitu berjalan kaki ketika menuju tempat sholat. Hikmahnya, yang pertama mencontoh Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa kita berjalan kaki? Untuk menebar kebaikan, menebar kebaikan di jalan yang kita lewat. Bila mendapati orang yang miskin, yang fakir, dan kita ingin membantunya, silakan. Atau kita belum bayar zakat fitrah, maka sebelum sholat dilaksanakan boleh dibayar zakat fitrah ketika jalan. Ya, kami pernah mendengar cerita ada orang dia betul-betul lupa, tidak ingat bayar zakat fitrah. Ingatnya kapan? Begitu lebaran, mau sholat, oh iya saya belum bayar zakat fitrah, maka dia pun membayar ketika jalan. Ini hikmah kenapa harus berjalan kaki. Sunnah dari Rasulullah SAW.
An Ali radhiyallahu anhu qala min as-sunnah an takhruja ila al-eid masyi'a. Termasuk perkara yang sunnah engkau keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki. Bagaimana kalau naik kendaraan? Semuanya di mana? Jika mau sholat di masjid, kalau khotib imamnya Ustaz Ali Subana, jika masjid jalan kaki, apa? Waktunya habis ya, ketinggalan. Boleh naik motor? Boleh naik mobil? Boleh. Tidak ada masalah. Karena memang saja kebutuhannya. Sebagaimana kalau ada orang yang tua, dia sudah tidak kuat jalan, tidak ada masalah naik kendaraan, mobil, motor silakan. Cuma untuk orang-orang yang tempat sholatnya dekat, maka lebih baik berjalan kaki. Apalagi masih bisa ditempuh dan bisa diperkirakan waktunya. Ya. Kalau kita kemudian Karawang sholat di sini, tidak ada masalah berkendara. Yang kelima, sunnah-sunnah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Misal kita berangkat memilih jalan A, pulangnya maka mengambil jalan B. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma Idin khalafa at-tariqa. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah apabila berangkat dan pulang pada hari raya, beliau mengambil jalan yang berbeda. Ada beberapa kalangan ulama yang mencari hikmah. Apa hikmahnya? Rasulullah mengambil jalan yang tidak sama ketika sholat Id. Sebagian ulama memberikan hikmah diantaranya untuk memperbanyak saksi kita nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat anggota tubuh akan bersaksi, tempat yang kita sholat akan bersaksi. Begitu juga dengan jalan yang kita lewati untuk sholat. Ketika kita mengambil jalan pulang pergi berbeda, maka akan semakin banyak yang mempersaksikan kebaikan kita. Yang kedua, Allah mengatakan hikmahnya kenapa mengambil jalan yang berbeda untuk menyalami orang-orang yang ada di jalan ini, pergi dan pulang berjumpa dengan saudara kita yang berbeda. Ya kan? Kalau pergi kita mengambil jalan A, ketemu teman-teman yang di jalan A. Pulangnya mengambil jalan lain, ketemu dengan teman-teman yang lain. Maka ini termasuk sunnah yang selayaknya kita amalkan, walaupun dekat. Misalnya kita masuk dari sini, ya, Almana, dari Kompas, misalnya. Pulang dari mana? Silakan pilih, yang lebih tahu. Diusahakan memilih jalan yang berbeda. Bisa kan? Datangnya dari pintu awal, pulangnya dari sini, gitu ya. Jalannya beda. Enggak. Itu cuma pintu masuknya yang beda. Baik, kemudian yang ke-6 termasuk sunnah-sunnah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, mengucapkan takbir. Takbir pada hari raya dimulai kapan? Ketika matahari sudah tenggelam di hari terakhir bulan puasa, bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukbirul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan agar kalian melengkapi jumlah bilangan hari-hari bulan Ramadan. Kemudian agar kalian bertakbir kepada Allah. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, misalkan hari ini hari terakhir, maka nanti malam setelah azan maghrib
tapi dengan syarat takbir yang mengikuti aturan agama, takbir yang masing-masing, ya, tidak dipimpin secara komando, dipimpin, takbir masing-masing, dan takbir yang tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu ketentraman. Ya, berbeda dengan apa yang kita lihat manusia ketika malam takbiran, mereka berbondong-bondong di jalan, memakai mobil, teriak-teriak, kemudian ya begitu. Ini suatu yang tidak datang dari Islam semacam ini, ya. Suatu yang tidak datang dari Islam bentuk takbir seperti ini, tapi masing-masing. Dan sangat ditekankan ketika pagi akan berangkat ke mushola, ke tanah lapang. Masing-masing hendaknya bertakbir sampai datang ke tempat sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan hadis yang sahih, kana yakhruju yawm al-fitri fa yakbira hatta yati al-musalla wa hatta yaqdi as-salat fa idza qada as-salat qata takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada salat Idul Fitri, beliau takbir ketika keluar hingga sampai lapangan dan melaksanakan salat. Apabila salat telah selesai, maka beliau memutus takbirnya. Jadi ketika keluar rumah, dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, terus sampai ke tempat salat yang kita tuju. Ya. Masing-masing takbir dengan diangkat suaranya. Kata Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini termasuk sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sampai-sampai salafiyin, ya, sampai-sampai teman-teman kita yang sudah mengenal sunnah, yang sudah mengaji, malu untuk mengucapkan takbir ketika pergi berangkat ke tanah lapang. Hidupkan sunnah ini, takbir, sehingga akan bergemuruh suara takbir di jalanan. Ya, ketika berangkat sholat, jangan malu, tidak ada masalah. Apa malunya? Kita kaum muslimin, ya semuanya juga berlebaran. Mereka itu lebaran ketika manusia juga lebaran. Yang lain halnya kalau lebarannya duluan masuk takbirnya, maka lebaran ketika bersama-sama takbir. Ya, tidak ada kata untuk malu ketika menampakkan syiar Islam. Dan tata cara takbir atau ucapannya tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Takbir ini yang semacam apa? Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Yang ada keterangannya dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ya, Rasulullah tidak ajarkan harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak ada. Dari Nabi tidak ada. Yang ada dari sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dan takbir-takbir
memberikan keterangannya. Nah, yang ada dari para sahabat di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, dan ini tercantum dalam kitab Irwaul Ghalil Al-Syalbani dengan 2 kali takbir. Kemudian dari sahabat Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ada dari Ibnu Abbas. Adapun dari Nabi tidak ada keterangan yang sahih Nabi mengajarkan takbir untuk lebaran, tidak ada. Baik para ikhwan yang dimuliakan Allah, maka mari kita hidupkan sunnah takbir ketika menuju tempat sholat. Ya. Mulai dari diri kita. Besok misalkan sudah lebaran, saat berangkat di rumah, baik antum naik motor, naik mobil, takbir. Ya, sambil buka kaca mobilnya, takbir. Biar yang di sampingnya tahu bahwa ini lebaran. Nah, ini sunnah dari Nabi SAW, bahwa Nabi ketika keluar menuju sholat Id, beliau bertakbir. Sekarang tiba untuk pelaksanaan sholat Id, sholat hari raya. Sholat hari raya hukumnya menurut pendapat yang benar, hukumnya fardhu ain, wajib dilakukan oleh setiap orang. Dalam masalah ini memang ada perselisihan ulama. Ada yang berpendapat salat Id itu hanya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Tapi yang benar, salat lebaran, salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya fardhu ain dan dalilnya banyak. Di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Ummu Atiyah. Ketika Ummu Atiyah berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk menyuruh gadis-gadis yang sudah balik, gadis-gadis yang sedang ingin, gadis-gadis yang sedang haid untuk keluar melihat sholat Id. Andaikan segi pendalilannya, andaikan sholat Id tidak wajib, maka tidak mungkin Rasulullah memerintahkan para wanita yang sedang haid, yang sedang ingin untuk keluar menuju lapangan. Karena yang haid, wanita yang haid, mereka menuju lapangan juga bukan untuk sholat, tapi untuk melihat syiar kaum muslimin. Andaikan ini hanya sunnah saja, maka tidak mungkin Rasulullah akan memerintahkan para wanita haid untuk menuju tempat sholat Id. Ini di antara dalil bahwa sholat Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap individu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tayalisi, Ahmad dan lain-lain, an Ummi Abdullah bin Rawahah al-Ansari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wajib al-khuruj ala kulli dhati niqaqin yani fi yadayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib keluar bagi setiap orang yang punya niqaq, jenis pakaian mirip sarung, yakni ada 2 wilayah. Rasulullah sendiri mengatakan wajib al-khuruj, wajib keluar orang yang punya pakaian. Ya, ini menunjukkan bahwa salat Idul Fitri fardhu ain, wajib bagi setiap orang. Lalu di mana tempatnya? Yang sunnah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah, tempat salat Id itu di lapangan, di tanah lapang. Kecuali kalau ada halangan, misalkan turunnya hujan. Ya, tidak mungkin kita tetap sholat di lapangan sementara hujan turun. Boleh di masjid. Atau tidak menjumpai tanah lapang yang cukup. Tidak ada tanah lapang atau lapangan yang luas. Maka boleh sholat di masjid yang luas.
Contohnya Masjidil Haram, Masjid Al-Haram di Mekah. Ini sana ada Ka'bahnya. Kaum muslimin mereka sholat di Masjidil Haram, tidak membuat panitia sholat Id di lapangan. Kenapa? Karena tidak ada yang seluas Masjidil Haram dan tidak ada tempat yang seperti Masjidil Haram. Kondisinya dari sisi lokasinya enak, mudah dijangkau. Ya, walaupun gunung pasir banyak, tapi tidak ada yang seperti Masjidil Haram. Maka sholat Id di Mekah di Masjidil Haram, bukan di tanah lapang. Begitu juga di Madinah. Mereka sholat Id di Masjid Nabi. Dan tidak mendapati tempat yang seluas seperti Masjid Nabawi. Ya. Maka pada asalnya sunnah sholat Id dilaksanakan di lapangan, kecuali kalau ada halangan, hujan, tempat yang tidak cukup dan lain-lain. Maka inilah sunnah dalam pelaksanaan sholat Id. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang mereka lebih mengutamakan masjid padahal mendapati lapangan. Masjid mereka sempit tapi bikin sholat Id di masjid. Tidak ada halangannya. Ya. Lapangannya besar tapi memilih sholat di masjidnya yang kecil. Nah, ini. Maka tetap yang sunnah sholat Id dilaksanakan di tanah lapang. Kapan waktunya? Waktu untuk sholat Idul Fitri ketika matahari sudah meninggi, ya, yaitu ditandai dengan awal waktu pelaksanaan sholat duha. Dan disunahkan untuk sholat Idul Fitri agar diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Supaya manusia bisa membayar zakat fitrah mereka. Iya, betul. Jangan mulai setengah 6 atau jam 6, jangan. Dikasih waktu. Untuk apa? Agar panitia zakat bisa menyalurkan zakatnya, yang belum bayar zakat bisa bayar zakat. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Untuk Idul Adha, sunnahnya dipercepat. Kenapa dipercepat? Agar manusia bisa menyembelih korban mereka dengan cepat. Ya, ini dari sisi waktu sholat Id. Kemudian, apakah ada sholat sebelum sholat Id? Jawabannya tidak ada, kecuali kalau sholat Idnya di masjid. Jika pelaksanaan sholat Id di masjid, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi apabila dilaksanakan sholat Id di lapangan, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid. Dan tidak ada sholat sunnah sebelum Id, tidak ada. Ya, sunnah sebelum Id tidak ada. Cukup datang kemudian sholat. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-fitri rak'atain lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya Idul Fitri dengan salat 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya dan juga tidak sholat setelahnya. Ya, ini yang disebut apa? Tidak ada sholat sebelum pelaksanaan sholat Id. Kemudian apakah untuk sholat Id ada adzan dan ada iqamah? Jawabannya tidak ada. Jadi tidak ada antum ingin mengingatkan manusia supaya cepat datang, kemudian ada atau komat, tidak ada. Dan tidak ada juga ucapan as-sholatu jami'ah. Tidak ada. As-sholatu jami'ah ini digunakan untuk sholat gerhana, bukan dipakai untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagian para imam mereka salah. Ketika akan memulai, mereka mengatakan as-sholatu jami'ah. Tidak ada.
Atau di beberapa tempat bukan hanya as-salatu jami'ah, ucapan yang beragam. Ada niatnya salat, usolli salat al-idul fitri rakaatain apa? Ya, ini tidak ada. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada ucapan salat jami'ah dan tidak ada doa-doa sebelum salat ini. Maka kita perhatikan bagaimana salat kita, apakah sudah sesuai Rasulullah SAW ataukah tidak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghairu marrah wa la marratain bi ghairi adzan wa iqamah." Kata Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, dia berkata, aku pernah sholat. Perhatikan, Jabir bin Samurah dia berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah. Ini yang disebut dalam kaidah usul fikih yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Apa sunnah tarkiyah? Yaitu apabila Nabi SAW meninggalkan suatu amalan, maka disunnahkan bagi kita juga untuk meninggalkannya, tidak mengamalkan sebagaimana Nabi tidak mengamalkan. Pengurus masjid merasa butuh untuk mengumpulkan manusia supaya cepat datang sholat Id, betul tidak? Ya. Pengurus masjid mereka sangat butuh agar manusia cepat datang. Ya. Tapi dengan kebutuhan mereka untuk azan agar manusia datang, dengan kebutuhan mereka untuk iqamah, Nabi tidak melakukannya. Maka sunnah bagi kita juga tidak melakukannya. Tidak ada azan, tidak ada iqamah, dan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah atau yang lain-lain. Bagaimana dengan adanya pengumuman kotak infak, ya, betul kan? Atau zakat fitrah, tidak ada masalah. Karena ini bukan sifatnya ibadah. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai rangkaian yang bersifat ibadah, maka tidak boleh. Bagaimana kita sholat Id? Sholat Id dilakukan dengan jumlah rakaat 2 rakaat. Sholat Id 2 rakaat berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nasai dan Baihaqi. Sholat Id 2 rakaat. Kemudian takbiratul ihram. Setelah siap semuanya, shaf dibariskan, maka takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian kita takbir zawaid, takbir tambahan 7 kali. Ini imam yang memimpinnya. Rakaat pertama, jadi 8 kali takbir. 1 takbir adalah takbiratul ihram, yang 7 kali ini takbir yang sunnah. Setelah memulai salat Id, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Setelah iftitah jangan baca ta'awudz, jangan, tapi takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Dan takbir ini hukumnya sunnah. Takbir ini hukumnya sunnah. Jika imamnya lupa, ketinggalan 1, dia baca takbirnya hanya 6 pada 7, tidak ada masalah, karena sunnah. Begitu juga kalau ada jamaah yang telat, datangnya terlambat, ketika datang imam sudah memulai sholat dan sudah takbir 3 kali, dia berdatang ikut takbir yang 4 sampai 7, maka tidak usah diulang. Imamnya baca Al-Fatihah, kita takbir sendiri 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sudah alhamdulillah, tidak boleh. Karena sunnah mengikuti imam. Dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil dzikri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil tsaniyah 5 siwa takbiratul ruku'.
dari sahabat Aisyah, beliau bercerita Rasulullah SAW mengucapkan takbir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir untuk rukuk. Selain takbir untuk rukuk. Jelas, ya. Ucapan takbir pertama, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Apakah mengangkat tangan? Setiap takbir angkat tangan atau cukup kita ucapkan tapi tidak mengangkat tangan? Ini pun menjadi masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Sahabat Ibnu Umar, beliau mengangkat tangannya di setiap takbir. Angkat tangan. Karena beliau sangat semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling kuat, Allah Alam, menurut kami, angkat tangan setiap takbir. Allah, angkat tangan. Allah Alam, ini masalah yang memang diposisikan oleh para ulama. Apa yang kita baca di antara takbir ini? Apakah ada doa-doanya? Tidak ada nukilan yang sahih dari Nabi SAW. Yang ada pun dari para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud. Beliau di salah-salah takbir memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah, memperbanyak ucapan Allah Akbar, Subhanallah ini. Tapi dari Nabi tidak ada keterangannya. Nabi tidak mengajarkan kalau di salah-salah takbir tambahan baca doa ini, tidak ada. Yang ada dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, kalau kita sudah takbir, maka bacalah ta'awudz. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, baca surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah selesai, Allahumma amin, maka membaca surat Quran yang lainnya. Dalam pelaksanaan sholat Id ada 2 bacaan Al-Quran yang disunahkan. Yang pertama membaca surat Qaf Al-Quran Al-Majid pada rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini surat Al-Qamar. Rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh juga membaca rakaat pertama dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Dan tidak sahih bacaan selain ini. Tidak sahih bacaan selain ini. Ada imam-imam yang memimpin sholat Id, mereka baca ayat Qur'annya disesuaikan dengan judul khutbah. Nah, khutbahnya kan setelah sholat. Nanti misalkan khutbahnya tentang persaudaraan Islam, maka baca ayatnya innamal mu'minuna ikhwah dan seterusnya. Tidak ada. Yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tidak mampu membaca Qaf dan Al-Qamar, bacalah Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah. Itu. Selain ini tidak ada. Tidak boleh baca-bacaan ayat yang sesuai materi khutbah nanti. Ya, ketika materi tentang jihad dibaca tentang ayat-ayat jihad. Tidak ada. Ini termasuk kebiasaan jelek khatib. Begitu juga pada saat khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Jumat kita khutbah dulu baru sholat. Khatib juga banyak yang menyesuaikan. Khutbahnya isinya tentang taat pemerintah, maka ayatnya bacanya tentang taat pemerintah. Tidak ada. Sholat Jumat juga ada aturannya. Bacaannya sudah ditentukan. Al-Jumu'ah Al-Munafiqun atau Al-Sabbihisma Al-Ghasyiyah. Itu saja. Ya. Jangan disesuaikan dengan judul isi khutbah. Ini termasuk meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah baca Al-Fatihah, baca surat
takbir 5 kali. Setelah itu baca Al-Fatihah, baca surah dan seterusnya sama. Bagaimana kalau ketinggalan sholat Idul Fitri? Nah, gimana? Pernah ketinggalan telat? Sering ya? Enggak? Hah? Capean mendadak, malam takbiran, bagi-bagi zakat, sholat Idnya 12. Bagaimana kalau tidak? Sholat sendiri di lapangan, yang lain bersalaman kita sholat, atau sholat di rumah? Datang ke lapangan sudah habis, sudah saya pulang. Atau tidak sholat? Tidak sholat sama sekali, tidak sholat Id. Nah, mana benar yang buat kalau kita ketinggalan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Apa? Pulang. Pulangnya kemana? Kampung. Nama pulang kampung ya. Imam Bukhari membuat satu bab di dalam kitab Sahihnya, Sahih Bukhari. Babun mantapallah pada sholat Id. Bab orang yang ketinggalan dari sholat Id. Ini sudah dibahas oleh Imam Bukhari, dan beliau membawakan keterangan dari sahabat Anas bin Malik bahwa orang yang ketinggalan sholat Id melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, ada orang ketinggalan sholat Id, sholat 2 rakaat dia sendiri. Bagaimana caranya? Caranya sebagaimana sholat bersama imam. Rakaat pertama dengan 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Baik ketinggalannya full ketinggalan atau ketinggalannya setengah, masuk sudah rakaat kedua, maka itu imam nanti bangkit takbir. Berapa kali takbirnya kalau kita ketinggalannya 1 rakaat? Kita masuk imam sudah rakaat kedua, kita hanya ikut takbir tambahan 5. Ketika bangun nanti kita takbir 5 atau 7? Hah? Tetap 5. Tetap 5. Bukan 7. Karena ini rakaat kedua. Ini caranya. Kalau full ketinggalan, sama sekali kita tidak dapat sholat Id, maka sholat sendiri 2 rakaat dengan tata cara yang sama. Ya, dengan tata cara yang sama. Imam Malik mengatakan setiap orang yang sholat Id sendirian, baik laki-laki maupun perempuan, menurut saya dia takbir 7 kali pada rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Ini Imam Malik. Jadi caranya sama, sebagaimana kita melaksanakan sholat Id bersama dengan imam. Karena ada satu kaidah yang disebutkan para ulama, al-qadha'u yahki al-ada. Qadha membayar hutang, pelaksanaannya sebagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut pada waktunya. Kita ketinggalan sholat Id, berarti kita qadha, bayar sholat. Maka caranya sebagaimana kita melaksanakan di waktunya. Ya, ini. Begitu juga dengan puasa. Baik, setelah sholat ada khutbah. Ini termasuk sunnah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas qala, "Syahidul 'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah." Jadi Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku menyaksikan sholat Id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semuanya sholat lebih dulu sebelum khutbah. Mereka semuanya menyatakan sholat lebih dahulu sebelum khutbah, berbeda dengan sholat
Jumat. Kenapa untuk sholat Jumat khutbah dulu baru sholat, sementara sholat Id sholat dulu baru khutbah? Karena sholat Jumat khutbah termasuk rukun sholat, maka dia harus didahulukan. Dan manusia tidak boleh pulang, rukun harus mendengarkan khutbah. Baru setelahnya sholat. Adapun khutbah pada Idul Fitri ini sunnah saja. Maka didahulukan sholatnya, agar setelah sholat orang kalau mau pulang silakan, karena sunnah. Ya, sunnah. Apalagi kalau yang menyampaikan khutbah khatib-khatib yang tidak bertanggung jawab. Khutbah malah cerita tentang isi koran. Khutbah ceritanya isi majalah, ya majalah-majalah umum. Khutbah malah menjelek-jelekan pemerintah. Ini kalau begitu udah tinggalin. Rasulullah mengatakan faman syaa yajlis wa sya'nya. Barang siapa yang mau duduk dengarkan khutbah. Barang siapa yang tidak mau silakan pergi. Ya. Jadi mendengarkan khutbah pada Idul Fitri, Idul Adha sunnah. Boleh kita duduk dan boleh juga pergi. Hanya saja dilihat maslahatnya kalau sholat di masyarakat. Jika kita pergi meninggalkan khutbah, dilihat ada efeknya atau tidak. Kalau ada efeknya menimbulkan fitnah di masyarakat, ini orang ngaji malah pergi bukan dengerin khutbah, sebaiknya duduk. Nanti kalau ada yang salah khatibnya, antum nasihati di khutbah, ya nasihati. Ini khutbah setelah sholat, dan khutbahnya hanya satu kali, tidak ada 2 kali. Berbeda dengan sholat Jumat ada 2 kali khutbah. Tapi untuk sholat Id khutbah hanya sekali. Dan manfaatkan kesempatan khutbah ini untuk memberikan nasihat kepada manusia tentang akidah, tauhid, ibadah mereka, bagaimana lebaran, ya, bagaimana nanti adab-adab setelah selesai sholat Id, apa yang harus dilakukan, tidak boleh jabat tangan dan lain-lain itu. Dan ada wasiat khusus untuk wanita. Rasulullah kalau khutbah pada hari raya, beliau mengkhususkan ada nasihat khusus untuk kaum wanita. Ya, karena memang wanita butuh bimbingan, wanita butuh arahan. Bagaimana kalau sholat Id bertepatan dengan hari Jumat? Hari rayanya jatuh pada hari Jumat. Apakah kita sholat Jumat lagi atau tidak? Apabila Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka satu, yang sudah sholat Id di pagi hari tidak wajib sholat Jumat, tapi dia sholat zuhur. Ini yang pertama, yang sudah sholat Id tidak wajib sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Yang kedua, bagi imam masjid atau DKM masjid untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. DKM masjid, imam masjid tetap membuka sholat Jumat. Kenapa? Agar memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin tetap sholat Jumat. Walaupun dia sudah sholat Id, saya ingin sholat Jumat, silakan. Maka bagi masjid untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Kemudian untuk memberi kesempatan orang yang tidak sholat Id di pagi hari. Misalkan ada yang tidak sholat Id di pagi harinya, kemudian kita buka adakan sholat Jumat, maka dia bisa ikut sholat Jumat, minimal dapat sholat 1 hari raya, yaitu sholat Jumat. Inilah kalau hari raya Idul Fitri atau
Jumat. Selesai sholat, kita saling mengucapkan selamat. Tidak ada nukilan khusus dari Nabi SAW doa apa yang harus kita ucapkan. Nabi tidak mengajarkan ucapan selamat di hari raya Idul Fitri. Yang ada dari para sahabat Rasulullah, di antaranya Imam Ibnu Hajar menukil dari guru-gurunya dengan sanad yang baik, yang hasan, dari Jubair bin Nufair, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yawmal id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila saling jumpa di hari raya, mereka saling mengucapkan semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Taqabbalallahu minna wa minka atau wa minkum. Boleh. Ini ucapan dinukil dari para sahabat. Ketika mereka berjumpa, mereka saling mengucapkan doa ini. Maka ini yang kita amalkan, bukan dengan doa-doa yang lain yang seolah-olah menggantikan sesuatu yang disyariatkan. Kosong ya. Dia bukan kosong. Apa kosong? Baik dua lalu kosong. Kosong ya. Sudah kosong tuh, dan kamu dengan saya tidak ada besar. Kosong. Ya. Atau ucapan-ucapan yang lain. Apalagi contohnya? Minal aidin. Apa artinya minal aidin? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Enak ya? Dalam berbagai minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin gitu ya. Justru belajar bahasa Arab. Ya nggak ada mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Ya, atau yang lain. Pokoknya yang diajarkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada pun ucapan-ucapan kosong-kosong minal wal faizin selayaknya kita tinggalkan, karena yang diajarkan oleh para sahabat ketika mereka saling berjumpa, mereka mengucapkan ini. Ya walaupun ditambah dengan ucapan-ucapan yang lain dengan izin wal faizin, terus apalagi ya sebaiknya jangan meninggalkan yang diamalkan oleh sahabat, itu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, para hadirin yang Allah, inilah panduan praktis untuk hari raya Idul Fitri. Dan ini adalah hari kebahagiaan, hari kemenangan, hari di mana kita merasakan suka dan cita karena kita selama sebulan telah menyelesaikan puasa Ramadan. Orang yang berbahagia di hari itu adalah orang yang berhasil selama bulan Ramadan, yang dia berpuasa full, yang dia mampu mengisi dengan ketakwaan ini yang berbahagia di hari itu. Dan kita mohon kepada Allah agar amalan kita diterima. Ada seorang tabi'in ketika keluar sholat Id, dia malah menangis, tidak senang, tidak bahagia. Ketika ditanya apa sebabnya, kemudian dia berkata, saya takut amalan saya tidak diterima. Jadi dengan berakhirnya bulan Ramadan justru dia sedih, takut khawatir amalannya selama 1 bulan tidak diterima. Maka pada hari ini kita merayakan kebahagiaan Idul Fitri, perayaan, tapi ingat perayaan yang mengikuti aturan agama. Di antaranya dengan tidak salam-salaman kepada lawan jenis yang bukan mahram. Gimana? Nah iya, lawan jenis nggak boleh. Istri tetangga disalami, nggak boleh, haram. Ya, salam-salaman apa hukumnya? Boleh saja. Kalian antum semuanya keliling satu tetangga sebelah, satu komplek keliling, tidak ada masalah. Cuma perhatikan adabnya, jangan saling salaman, sentuhan dengan
cipika-cipiki. Nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang kedua, bagi para wanita ketika akan berkunjung ke rumah temannya, tetangganya, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh bersolek, karena termasuk keluar rumah, nggak boleh. Ini termasuk tabarruj, menampakkan keindahan, tidak boleh. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyah ula, dan jangan para wanita tabarruj sebagaimana orang jahiliyah pertama melakukan tabarruj. Ini dijaga adabnya. Jadi ketika lebaran kita menampakkan kegembiraan, tapi ingat. Yang ketiga, tidak boleh berhias secara berlebihan. Sebagian laki-laki ketika di lebaran hari raya, mereka senang bahagia cukur jenggot. Ya, jenggot ini dicukur. Kenapa? Kan kita besok lebaran, dirapikan, maka dia tukang cukur secara penuh. Susah. Ya, mereka ini tampil indah. Idul Fitri, Idul Adha bukan hanya pakaiannya yang baru, tampilannya yang baru, tidak. Tapi intinya bagaimana kita berhasil selama bulan Ramadan ini. Ini jenggotnya dicukur, nggak boleh. Atau wanita memakai baju yang menampakkan keindahan kecantikannya, ya, diperhatikan. Dan juga tidak boleh menyetel musik. Di rumah sedang musik, lebaran, tidak boleh. Yang dibolehkan hanya apa? Bukan ya kasih ringan, bukan musik, ya, yang pakai alat musik dan lain-lain, atau nyetel penyanyi, tidak boleh. Ini dan tidak boleh juga di hari raya lebaran mengkhususkan ziarah kubur. Ya, ziarah kubur di hari raya khusus. Maka kalau kita lewat kompleks perkuburan lebaran itu terus macet bahkan di situ. Ya, ini tidak boleh karena mengkhususkan. Maka kebahagiaan kita, kegembiraan kita di hari raya Idul Fitri, kegembiraan yang mengikuti aturan adab-adab agama, bukan yang kebablasan sebagaimana yang dipahami oleh orang yang belum diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Ya. Untuk masyarakat umum mereka ya anggaplah mereka orang bodoh. Tapi kita yang sudah mengaji kita kenal bagaimana sunnah-sunnah ketika lebaran. Mereka kita anggap orang bodoh, orang yang siap kita dakwahi. Jadi menyikapi masyarakat jangan disikapi sebagai lawan, tapi disikapi sebagai kawan yang kita rangkul untuk dakwah. Oke, janganlah kita menjadi orang-orang yang sama seperti yang tidak belajar. Kita sudah belajar, kita sudah tahu ilmunya, maka ini yang kita amalkan. Sunnah-sunnah ketika lebaran berhari raya. Allahu ta'ala. Ya. Dan sedikit saya jawab, silakan. Tanya tak? Ya. Kalau di kampung saya itu habis sholat id, jamaah itu muter-muter salaman di masjid. Itu sunnah bukan? Iya. Apabila selesai sholat muter-muter di masjid, sunnah bukan? Kalau secara khusus harus muter-muter, ya tidak ada. Tapi kalau hanya berjumpa salaman tidak ada masalah. Sebagaimana tadi riwayat para sahabat ketika hari raya mereka berjumpa, mereka saling mengucapkan Allah minta pemimpin. Tapi kalau diatur satu jamaah harus muter semua keliling, harus seperti itu, mengharuskan ini tidak ada. Ini tidak ada dari sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya ketika membicarakan bisnis usaha perdagangan? Ya, hukumnya suatu yang mengurangi inti dari itikaf. Karena justru itikaf itu fungsinya agar kita fokus ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, melupakan perkara dunia. Itu tujuannya. Karena kita 11 bulan sibuk dengan dunia, dan ini diminta 10 hari saja supaya ingat akhirat, malah membicarakan usaha bisnis pekerjaan. Jadi sama aja, nggak ada bedanya. Nah, ini justru itikaf itu agar hati kita fokus kepada Allah, fokus kepada akhirat, supaya lebih khusyuk,
lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengurangi nilai tujuan dari etika. Bagaimana hukumnya membayar zakat langsung diberikan kepada orang miskin tanpa perantaraan zakat? Boleh, boleh dengan syarat betul-betul yang dikasih zakat memang yang berhak. Kalau bukan orang yang berhak, maka zakatnya tidak sah. Kita langsung kasih, tapi salah sasaran, maka tidak sah. Jadi boleh memberi langsung kepada orang miskin, tapi dengan syarat betul-betul dia orang miskin, tepat sasaran, jangan sampai salah. Bagaimana cara mengawal salat Idul Fitri bila yang tinggal lebih dari satu orang? Apakah itu jalan berjamaah atau sendiri? Berjamaah, dipimpin oleh satu imam, ya sama. Atau boleh sendiri-sendiri, sebagaimana kalau orang ketinggalan sholat jamaah lima waktu. Apa hukumnya bila kita berjumpa dengan istri pada waktu malam takbir hingga Idul Fitri? Boleh, halal. Malam kan? Apa? Kan halal. Uhillat lakum lailatul siyam rafatu ila nisaikum. Itu Ramadan. Sekarang sudah malam takbiran, tidak ada masalah. Subhannya apa? Malam takbiran tidak boleh hubungan sama istri. Sebenarnya kecuali ya istrinya sedang haid, tidak boleh. Ya, istrinya sedang haid tidak boleh. Tapi halal. Maksudnya apa? Apa hukumnya bila kita berjuang ini pada waktu malam takbir ini? Tidak ada, ini malamnya yang ditanya, bukan berjiwa sambil takbir. Berjiwa sambil takbir haram, nggak boleh. Ini cuma di malam takbir aja halal, cuma jangan takbir, tidak cukup. Di keluarga sekarang masih ada tradisi sungkeman pada keluarga yang lebih tua. Apa boleh disebut? Sungkeman itu maksudnya apa? Sujud. Kalau cium tangan boleh, tidak ada masalah cium tangan. Tapi kalau untuk sujud harus yang orang tuanya duduk di kursi, yang sungkemannya di bawah, ini tidak boleh. Karena Rasulullah melarang seorang sujud kepada orang lain. Jangankan sujud atau tunduk, rukuk saja, rukuk kepada orang tak boleh. Ini yang disebut dengan inhina, tidak boleh. Kita menunjukkan kehormatan dengan rukuk. Ya rukuk saja dilarang, apalagi sampai sujud, cium kakinya, kemudian sungkeman tidak apa. Kalau cium tangan kita agak dulu itu nggak boleh juga. Nah, angkat tangannya. Orang tua. Iya, kalau cium tangannya boleh. Iya, cium. Tapi jangan sujud sampai kakinya cium. Apa makna yang sahih dengan informasi? Apa makna yang sahih? Minal aidin wal farid, ini tulisannya Arabnya pakai Z semuanya atau gimana? Minal aidin, gimana salah? Salah, bukan Z ya? Paham? Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali. Aidin, itu tulisannya minal aidin. Min di situ maksudnya termasuk di antara, ya kan? Semoga kita termasuk orang yang kembali. Wal faizin, dan termasuk orang yang menang. Itu makna yang sahih, bukan mohon maaf lahir batin. Bagaimana hukum mengatakan halal bihalal? Halal bihalal maksudnya apa? Enggak ada, sudah ketemu ucapkan takbiran itu sudah cukup. Enggak ada pakai acara khusus setelah sepekan habis lebaran, sepekan kumpul, kemudian halal bihalal. Ada di Jawa yang disebut dengan lebaran ketupat, betul tidak? Ini termasuk perayaan yang haram, tidak ada dalam Islam yang disebut lebaran ketupat.
ketupat. Jadi mereka hari kedua langsung puasa Syawal, kemudian setelah 6 hari puasa Syawal mereka mengadakan lebaran ketupat. Ini tidak ada. Puasa Syawalnya betul, tapi lebaran ketupatnya tidak ada dalam Islam. Ini diingkari. Antara Syekhul Islam Taimiyah keras memberikan peringatan terhadap yang disebut dengan lebaran ketupat. Allahu ta'ala. Kemudian cukup kajian kita di pagi hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kekuatan dan bisa